Saudara, untuk kesekian kalinya, sumur bor pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP di Mandailing Natal, Sumatera Utara memakan korban. Puluhan warga termasuk bayi dibawa ke rumah sakit karena keracunan gas hidrogen sulfida yang diduga bocor dari dalam sumur. Pihak perusahaan terus berupaya mengendalikan kebocoran gas alam beracun di kompleks pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Sibanggor, Julu, Puncak Sorik, Marapi. Meski demikian, potensi kebocoran gas masih bisa terulang. Aktivitas pengeboran pun dihentikan sementara setelah 21 warga minggu kemarin diduga menjadi korban keracunan gas alam yang keluar dari sumur bor. Polisi kini terus melanjutkan penyelidikan. Ini kita lagi pompakan ke sumur untuk benar-benar menurunkan tekanan yang tadi sudah membuat semburan. Gitu. Nah, jadi kita lagi proses ini sekarang. Berarti semburan itu masih ada? Masih ada potensi, tapi ini udah satu jaman ya. Jam 15 menit. 1 jam 15 menit sudah tidak ada semburan. Tapi bukan berarti juga 100% ya. Kita masih memastikan lagi. Gitu. Video amatir ini menunjukkan kebocoran pipa gas terjadi saat pengeboran sumber panas bumi oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power pada hari Minggu kemarin. Semburan gas dan air pekat menggenangi jalan di sekitar perusahaan itu. Ini bukan kali pertama, saudara. Kebocoran gas juga terjadi pada Maret lalu dan beberapa kali sebelumnya. Namun belum ada ganti rugi yang diberikan kepada warga atau sanksi apapun yang diterima perusahaan tersebut atas kebocoran gas beracun yang terus berulang. Rekan kami di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Hairul Basar, sudah memantau kondisi korban di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan. Bagaimana kondisinya, Hairul? Saat ini berapa jumlah korban dan kondisinya seperti apa? Ya, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan, di mana tempat para korban saat ini dirawat. Terdapat 21 orang warga desa Sibanggor itu, termasuk seorang bayi yang masih berumur 6 bulan, dirawat di ruangan di salah satu ruangan rumah sakit ini. Saya sempat mewawancarai para korban ini kemarin. Mereka mengaku merasakan mual, pusing hingga muntah-muntah yang membuat para korban ini dilarikan ke rumah sakit. Sementara dapat saya gambarkan kondisi pemukiman warga dengan lokasi perusahaan ini sangat berdekatan, termasuk tempat aktivitas mereka seperti kebun, sawah yang membuat ketika terjadi kebocoran ini warga langsung terkena dampaknya. Oke, Hairul, ini 21 orang dirawat, tadi juga dari gambar yang Anda kirimkan ada lansia, bahkan juga ada bayi yang akhirnya harus dirawat. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa ini bukan kali pertamanya kebocoran terjadi, bahkan sudah berkali-kali terjadi. Kalau yang terakhir di Maret kemarin tidak ada sanksi, lalu juga tidak ada ganti rugi dari perusahaan, bagaimana untuk kasus yang saat ini, Hairul? Apakah perusahaan dituntut untuk mengganti rugi, lalu bagaimana atau sejauh apa polisi sudah mengusut kasus ini? Ya, hingga siang ini kepolisian dari Polres Mandailing Natal, baik dari Polda Sumatera Utara, tim lapor Polda, maksudnya masih terus melakukan upaya penyelidikan. Saya sempat mewawancarai Kapolres Mandailing Natal tadi. Pihaknya akan segera merilis hasil investigasi yang mereka lakukan. Seperti Bupati Mandailing Natal yang tadi malam sempat saya tanya terkait kewenangan izin itu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Bupati mengaku dirinya banyak karena seutuhnya izin operasional, izin tentang keberadaan perusahaan ini semua ditangani oleh pemerintah pusat. Oke, berarti untuk sanksi juga belum ada ya, Hairul? Ya,
Sejauh ini untuk para korban yang menjadi korban akibat dugaan gas beracun ini ada seperti dari perusahaan memang ada seperti mereka sempat kemarin duduk bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan termasuk korban-korban ini, mereka sepakat untuk berdamai. Jadi memang ada berupa bantuan yang diberikan pihak perusahaan terkait musibah yang terjadi Maret lalu. Oke, baik. Jadi yang kita nantikan adalah bagaimana usut atau polisi yang saat ini sedang mengusut kasus ini bagaimana hasilnya. Terima kasih banyak Hairul Basar melaporkan langsung dari Mandailing, Sumatera Utara.